YouTube Palu Gada 444 sampai kapanpun akan terus berproduksi, merawat soal-soal sederhana tentang dunia Tosan Aji yang cukup sepi. Kami tak berani meminta bahkan untuk sekedar like ataupun subscribe, karena kami sadar video kami sama sekali tidak menghibur dan memang bukan hiburan. Kami memang mulai menerima newsletter nasihat dari YouTube tentang bagaimana meningkatkan penonton dan pelanggan. Sangat kami hormati, namun setiap nasihat itu tidak kami turuti. Tayangan kami ini tidak selalu cocok dengan ide YouTube, apalagi membahas dunia Tosan Aji yang mereka pikir ini adalah senjata tajam yang kecenderungannya membahayakan. Karenanya, hingga detik ini, cukup 3.000 subscriber yang ada itu betapa kami syukuri. Dan yang paling membahagiakan, tayangan kami telah mendulang hasil yang sangat mengejutkan, yakni doa dari dulur-dulur semua. Seperti ini. Barakallah, semoga keris dan kaosnya laris manis. Ada lagi, sehat selalu Kang Mas, bahagia, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Nyimak Palu Gada 444 panjang tutut ati. Semoga pusakanya cepat termahar. Pembabarannya menjadi daya tarik, lebih mendalami budaya Jawa, keris membawa pesan yang mendalam dari sesepuh Jawa. Salam rahayu, sehat selalu. Satu kata, istimewa. Hadir Pak, salam tutut ati. Dan masih banyak doa dan support untuk kamu. Hasil ini tentu di luar perkiraan YouTube, karena memang industri biasanya tidak pernah mengurus doa. Karena doa-doa dari ketulusan itu membuat kami semakin istiqomah dan bersemangat untuk terus mengerjakannya. Matur nuwun. Sekarang saatnya kita bercerita tentang pusaka istimewa. Pokoknya panjenengan jangan kemana-mana. Busananya gagah, gayaman gagrak Surakarta dengan bahan kayu gembol jati. Gandarnya ini ras alias tanpa sambungan sampai bawah. Terlihat swetil ya. Dipadukan dengan pendok belewah mamas yang cukup tebal. Secara keseluruhan prejengannya Yahud dan pastinya tutut ati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka dapur tilam upeh, pamor tambal, tangguh tuban pajajaran. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp3.500.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Pamor tambal. Sesuai dengan namanya, dibuat dengan cara ditambal pada bilahnya. Menciptakan bentuk yang menyerupai goresan kuas pada sebuah kanvas lukisan. Walaupun seringkali posisi atau jaraknya itu tidak seragam, tetap saja pamor ini menghadirkan keindahan yang memikat di setiap goresannya. Keunikan pamor tambal terletak pada estetikanya yang tidak beraturan namun penuh dengan harmoni. Pamor ini memang tergolong dalam pamorkan, yang artinya sengaja dirancang oleh sang empu dengan penuh perhitungan dan keahlian. Sebagian besar pamor tambal termasuk dalam kategori itu pamor miring, sementara sebagiannya yang lainnya itu tergolong pamor lumah, yang merujuk pada teknik pembuatannya. Di balik pamor ini tersimpan makna yang begitu dalam yang dibentuk oleh doa dan harapan oleh sang empu. Pamor tambal memang diyakini sebagai simbol permohonan agar setiap kelemahan dan kekurangan manusia dapat ditambal dan ditutupi oleh kekuasaan Tuhan semesta alam. Hal ini mencerminkan harapan agar segala kekurangan kita sebagai insan yang tidak sempurna ini dapat dilengkapi dan diperbaiki oleh Sang Penata Kehidupan. Lebih jauh lagi,
Pamor ini juga sebagai perlambang upaya yang tulus dalam mewujudkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebuah ikhtiar keberjuangan untuk mencapai kesempurnaan yang hanya mungkin dicapai melalui ketekunan dan kerendahan hati. Ketika pertama kali kami dapat, harus diakui bahwa keris dengan pamor tambal ini terlihat kurang terawat. Mencerminkan bagaimana ahli waris sebelumnya itu tidak memberikan perhatian yang cukup layak. Bilahnya sangat kotor, warangkanya yang sederhana, serta kelembapan yang menutupi bilahnya, memperkuat gambaran tentang pusaka-pusaka yang didapat dari dusun-dusun. Keris ini mungkin hanya disimpan tanpa perawatan yang rutin, bahkan hampir tidak pernah dibuka dari warangkanya, apalagi sekedar untuk diberi minyak untuk supaya tidak terjadi korosi. Tidak mengherankan jika sebagian tepi bilahnya mulai menunjukkan tanda-tanda korosi alami, yang seolah menceritakan perjalanan panjangnya dalam kondisi yang apa adanya. Jika kita lihat lebih dalam, pusaka tilam upih ini ternyata sangat terpengaruh oleh gaya Empu Pajajaran yang eksodus atau hijrah ke Tuban. Hal ini terutama terlihat pada bentuk gonjonya yang disebut Bathok Mengkurep. Sebuah istilah yang menggambarkan gonjo dengan bentuk melengkung yang bila dilihat dari samping menyerupai gonjo sabit rontal. Namun dengan perbedaan di bagian bawah sirah cecak dan gulu melet yang juga cekung. Gandhik pada keris ini sedikit miring dengan pejetan yang memancarkan kesan amboto ngadeg. Sangat berbeda dengan gonjo keris-keris era Mataram yang lebih menonjolkan nuansa nyabit rontal dan pejetannya itu berbentuk persegi atau kotak. Sedangkan besi keris ini juga tampak kebiruan, terasa halus dalam perabaan dan memiliki tantingan yang begitu ringan, menyerupai keris-keris dari era Majapahit akhir waktu itu. Secara keseluruhan, keris ini dengan pamor tambal yang begitu khas masih mampu memancarkan aura perbawanya sebagai pusaka yang pernah dimiliki barangkali oleh seseorang yang memahami kedalaman maknanya. Pamor ini tidak hanya menjadi simbol perlindungan dan perbaikan, namun juga menjadi cerminan dan perjalanan spiritual sang pemilik yang terdahulu. Matur nuwun dan salam tujuh hati.